DJ turn it loud and watch me turn it up. Kata papa nggak boleh ada yang tahu. Halo, ini pintu masuknya lewat mana ya? Kamu anak baru? Iya. Kerjaan ayahmu apa? Tukang bakso. Cabut yuk guys. Anak tukang bakso. Hey Ren, sepatuku kotor. Lapin nih. Hah? Nggak salah, kenapa nyuruh aku? Udah lakuin aja, dia anak CEO terbesar di kota ini. Woi, bagi contekan. Cepet. Ini. Ren, kamu nyontek. Kamu kena hukuman. Hah? Aku nggak nyontek, Bu. Ibu lebih percaya anak CEO daripada tukang bakso. Woi Ren, bawain barang aku. Bawa nih sendiri. Kamu berani? Kamu nggak tahu ayahku siapa? Aku akan bilang ke ayahku. Cia, siap-siap paling gerobaknya hancur. Pa, aku dibully. Siapa yang bully kamu? Minis. Papa akan habisi keluarga Minis. Dia ajak papanya ketemu sama papa. Papa akan datang sekalian menghancurkan sekolah itu. Kamu tenang aja. Lihat aja besok, Minis. Hidupmu nggak akan lama lagi. Udah waktunya mereka tahu. Pa, ayo ke sekolah. Kamu duluan, nanti papa nyusul. Oke, Pa. Itu anak tukang bakso yang sok berani nantangin aku. Kok anak mafia? Paling dia ngedit buat nakut-takutin. Anak tukang bakso, mari-mari sini. Woi, nggak usah berisik kalian. Halo, apa? Mama dibunuh orang asing. Beraninya kamu ketawa. Kamu nggak tahu berurusan sama siapa. Kamu pikir aku takut, ha? Au! Kamu berani nampar aku? Awas aja kamu. Hei, kamu berani nampar anak saya. Sini kamu. Lepaskan anakku. Papa? Papa? Hah? Jadi selama ini papa bohong? Private aja deh biar pada penasaran. Si Ren di private pasti gajinya kecil. Ih, sotoy Udah banget. gak usah ditemenin. Guys, liburan bareng yuk. Ikut dong. Halah, kamu pasti nggak mampu. Kamu kan paling miskin. Katanya yang gajinya paling besar bakal jadi ketua OSIS. Iya, orangnya itu pasti Lili. Aku yakin gaji dia pasti lebih kecil. Aku yakin aku yang bakal jadi ketua OSIS. Fix Lili jadi ketua OSIS, gaji papanya 2M dong. Hah? Segitu doang? Dikit banget. Si miskin udah mulai banyak gaya. Kamu bilang gaji ayahku dikit. Iya. Kenapa? Gak seneng? Aku bisa beli harga dirimu, dasar miskin. Pa, aku dihina sama Lili. Apa? Berani banget dia. Papanya Lili kan anak buah papa. Papa akan pecat dia. Publik aja gaji papa, sayang. Oke, Pa. Hei miskin, masih berani kamu datang ke sekolah? Kamu lihat nih. Nih, Hah? 50 triliun? lihat kan? Tutup mulutmu. Ren, gaji ayahmu kan uang haram. Gak usah bangga deh. Maksud kalian? Iya, kata Lili ayahmu penculik dan jual ginjal orang. Udah jangan deket-deket Ren, takut. Dia bohong. Lili, berani-beraninya kamu fitnah aku. Ayahmu bentar lagi dipecat. Kamu yang bakal jadi miskin. Kurang ajar kamu Ren. Lihat aja, aku aduin ke ayahku. Aduin aja. Hei anak kurang ajar, kamu berani ya gangguin anak saya Lili? Dia duluan kok yang hina-hina saya. Bentar lagi papa saya bakal pecat om. Kamu pikir papa kamu siapa? Bocil, tutup mulut kamu. Kamu butuh uang. Nih. Hei, berani-beraninya kamu bentak Ren. Hah? Bos ngapain di sini? Ren itu anak saya dan kamu. Maaf bos, saya nggak tahu. Lili, cepat minta maaf ke Ren. Maaf Ren. Makanya jangan songong. Maaf saja nggak cukup. Kamu telah menghina anak saya. Kamu saya pecat. Ups. Guys, katanya Lili jatuh miskin dan sekarang tinggal di kolong jembatan. Kasian. Tapi kan kemarin-kemarin dia jahat. Ren, berita ini benar. Ayahmu buronan polisi. Gak mungkin. Ayahmu bandar judi. Ren ternyata anak buronan. Halo, Pa. Ren sayang, jaga diri baik-baik ya. Papa harus pergi ke luar negeri. Dan kamu jangan lupa buka kotak di lemarimu. Hah? Isinya apa, Pa? Kamu lihat aja, Papa buru-buru. Halo, Pa? Ren, kamu dipanggil kepala sekolah. Ada apa, Bu? Ren, kamu dikeluarkan dari sekolah ini. Apa? Apa alasan kamu melamar jadi detektif di sini? Lagi pengen aja dan uangku unlimited.
Berapa umurmu? 20 tahun. Anda ditolak, kami tidak menerima bocah ingusan seperti Anda. Ibu atas nama siapa? Jessica, kenapa mau cari orang dalam? Budi cari semua rekening atas nama Jessica. Oke, ada 500 rekening atas nama Jessica. Transfer 3 triliun ke semua rekening itu. 3 triliun? Oke, kamu boleh bertugas di sini. Ini lisensimu. Hei, kok ada bocah ingusan di sini? Paling diterima karena kasihan takut nangis. Hei, ku beli ginjal kalian. Ih, serem ya bocah zaman sekarang. Hei, kalau kamu bisa menemukan bos di balik kasus ini, aku akan jungkir balik 100 kali di Monas. Dita, kenapa kamu kasih ke bocah kemarin sore seperti dia? Itu kan kasus berat, sudah 5 tahun tidak selesai. Kasih aku waktu 8 menit. Oke, Bapak Charles Putra Gali, usia 39 tahun, lulusan SMA Tadika Mesra. Saya dengar-dengar Bapak lagi butuh uang ya? Silahkan cek rekeningmu. Hah? 8 triliun? Ini beneran? Aku akan kasih 10 triliun lagi kalau kamu kasih tahu di mana alamat bosmu. Dia tinggal di Elang Laut 10. Halo Budi, laporkan alamat Elang Laut 10 ke kantor polisi. Siap, bos. Hei, Anda tertangkap. Ren? Loh, Papa? Jadi Papa bosnya? Kamu ngapain di sini, Ren? Gawat, jangan sampai Papa ketangkep. Pa, bentar lagi polisi bakal kesini. Papa harus buru-buru pergi. Nak, kamu harus menutup kasus ini. Kalau sampai papa tertangkap, semua saldomu akan hangus. Oke, Pa. Halo Budi, sogok semua saksi dan orang yang terlibat, lalu hilangkan semua bukti. Oke, bos. Bocah, gimana kelanjutannya? Kita harus menutup kasus ini. Bocah gila, kamu disogok ya? Halo? Pilih malam aja deh biar adem. Guys, jangan sering-sering keluar rumah loh, lagi ramai pembunuh payung kuning. Hah? Pembunuh payung kuning? Iya, dia ngebunuh orang pakai payung kuning lalu menulis tanggal kematiannya di payung itu. Ih, serem banget. Merinding woi. Andre, kamu ngapain pakai payung kuning itu? Nanti disamperin loh. Aduh, udah deh. Aku nggak takut. Lebay banget sih kalian. Jangan-jangan kamu si payung kuning itu? Ya nggak mungkin lah orang dari kemarin aku sama kalian. Iya juga sih. Gila, si payung kuning itu udah membunuh 50 orang dalam 3 hari. Horor banget gak sih? Kemana-mana jadi deg-degan. Guys, adiknya Jojo dibunuh sama payung kuning tadi malam. Semalam pas hujan dia pakai payung kuning. Dan tiba-tiba paginya ditemukan mayatnya di pinggir jalan. Ada saksi mata tapi dia pingsan habis melihat itu. Tapi dia sempat ngelihat si pembunuh itu punya tato seram di lengannya. Red, kamu ngapain? Astaga. Andre, Kamu ngebunuh orang pakai payung kuning itu. shh, diam kamu. Aku melakukan semua ini karena sebuah alasan. Orang itu menyelingkuhi istrinya dan menyiksa anaknya. Tapi itu bukan urusanmu. Aku membunuh setiap orang jahat yang melukai perasaan orang lain. Mereka pantas mati. Emang kamu udah gila? Kamu mau mengikutiku? Gak akan. Aku gak pernah takut dengan pembunuh amatiran kayak kamu. Terserah. Hai guys. Andre mana? Kayaknya dia lagi ngumpet karena kasus bank kemarin. Dia lagi jadi buronan. Kasian banget para pegawai di sana. Aku gak nyangka Andre bisa lakuin tindak kriminal kayak gitu. Guys, aku pergi dulu ya. Bye. Ren, kemarin malam aku gak sengaja dengar pembicaraanmu sama Andre. Jadi kamu udah tahu siapa aku sebenarnya? Ren, jadikan aku muridmu. Ajarin aku untuk ngebunuh setiap orang yang gak pantas untuk hidup. Ternyata kamu sejalan sama aku. Oke, kamu bisa melakukannya. Mulai dari Andre. Andre, kita bisa bicara berdua. Nano? Tolong. Selamat tinggal Andre. Bagus Nano, kamu berhasil membunuh Andre. Ren, itu suara kakek-kakek siapa? Serem banget woi. Itu suara payung kuning yang sebenarnya. Mulai sekarang kamu resmi jadi anaknya. Hah? Anak dari mana? Ya sejak kamu membunuh Andre, korban pertamamu. Tunggu, jadi kamu bukan payung kuning yang asli. Nasib kita sebenarnya sama Nano. Aku terjebak sama seperti kamu. Aku gak mau ngebunuh orang lagi. Udah terlambat Nano. Sejak kita membunuh 1 orang pertama, kita harus membunuh 15 orang jahat per malam. Kalau tidak, kita yang akan dibunuh oleh payung kuning. Jatah nyawa aku hari ini? Wah, 100. Aku harus sembunyiin nih biar gak ada yang minta. Nah, kalau kayak gini kan gak akan ada yang tahu jatah nyawa aku sebenarnya berapa. Ren, jatah nyawamu cuma 1 juga. Iya nih. Win, acara apa tuh? Itu loh Ren, perlombaan siapa yang berani minum racun itu akan dapat hadiah 100 juta. Karena hari ini adalah hari di mana semua orang hanya mendapat 1 jatah nyawa. Hah? Jadi cuma aku yang dapat 100 jatah nyawa hari ini? Hei, aku akan minum racun ini. Kalau aku berhasil, aku akan dapat 100 juta kan?
Iya, Ren. Lagi pula kan jatah nyawaku 100. Tapi Ren, jatah nyawamu kan cuma 1. Tenang aja, aku berani kok. Ren, kamu ngapain? Dasar anak-anak nakal, pasti kalian bully dia suruh minum racun ya? Enggak, Pak, dia yang mau. Besok kayak punya jatah nyawa lebih aja. Ren, jatah nyawamu beneran cuma 1. Ya iyalah. Wih, boleh juga nyalimu tadi. Sorry Ren, gak sengaja. Aduh, basah. Untung gak keluntur. Anak-anak ada yang punya lebih dari 1 jatah nyawa? Ada anak yang sekarat, dia butuh 1 jatah nyawa. Gak ada, Pak. Enak aja. Perhatian, semuanya hari ini akan ada pemeriksaan jatah nyawa. Yang tidak jujur akan kena hukuman. Aduh, gimana nih mas aku pura-pura mati? Selanjutnya, Ren, sekarang giliran kamu. Aduh, mampus aku. Nih, usap lehermu. Tamat sudah riwayatku. Loh, kok gak muncul?